yang narkotika golongan 3 itu. Jadi boleh, tetapi tidak boleh disalahgunakan. Tetap ya, garis bawah dan warna tebal, cetak tebal tidak boleh disalahgunakan bagi mereka yang tidak dibutuhkan. Berikutnya, nah ini adalah efeknya. Ternyata narkotika memiliki efek yang berbeda-beda. Ada halusinogen, stimulan, dan depresan. Halusinogen adalah efek narkotika yang membuat orang yang mengkonsumsi narkotika jenis ini menjadi berhalusinasi. Artinya hal-hal yang sebenarnya tidak nyata menjadi seperti nyata dalam pandangannya, dalam bayangan dia. Gitu ya. Jadi halu aja dia membayangkan yang apa ya, indah-indah, atau sebaliknya gitu ya. Dia ketakutan lari, kenapa? Dia melihat orang buruk rupa, padahal itu hanya dalam pandangan dia. Orang lain tidak melihat seperti itu, karena dia berhalusinasi. Ini biasanya kalau menggunakan ganja dan ekstasi, golongan itu ya. Lalu kalau stimulan, ini efeknya beda lagi. Stimulan menstimulus kerja organ vital pada tubuh manusia supaya bekerja lebih kencang atau lebih kuat dari normalnya ya. Jadi kalau detak jantung, nadi kita itu sudah ada settingannya sama Tuhan ya, berapa per detik per menitnya. Nah kalau kita gunakan stimulan ini, dia dipaksa bekerja lebih kencang, jantungnya dipaksa bekerja lebih kencang. Maka yang terjadi biasanya dia nggak akan tahan ya, akhirnya kolaps dan mungkin sampai overdosis maupun meninggal dunia. Biasanya kalau stimulan ini dipakai untuk pekerja seni, ya kan, sopir, yang dia memang butuh target atau menyelesaikan pekerjaannya. Lalu orang-orang yang bekerja di dunia kreatif, sering dengar ya, kita dengar artis itu pakai sabu, karena gimana lagi dia kerjanya pagi di stasiun televisi A, nanti berapa jam lagi pindah ke stasiun TV B, sampai malam pulang dini hari, pagi lagi jam 6 dia sudah harus sampai studio televisi C mungkin ya. Seperti itu setiap hari, makanya dia butuh stimulus untuk dia bisa kuat. Kalau kita dengar di istilah olahraga biasanya doping. Ini yang terjadi pada pengguna sabu, yaitu efek stimulan yang dia cari. Tapi tubuh manusia ini sudah punya setting normal, kalau dipaksa bekerja lebih kencang, nggak akan kuat. Ini yang terjadi, akhirnya mereka sakit, kewalahan, dan akhirnya jadi ketagihan. Kalau dosisnya sudah tidak bisa dikendalikan, overdosis. Kalau depresan, ini kebalikan dari stimulan. Efek yang dicari adalah, yang timbul adalah menekan sistem saraf pusat manusia, sehingga manusianya menjadi tenang, tertidur, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Ini seperti alkohol, inhalansia, opioida. Opioida itu seperti heroin, morfin, ganja. Selain halusinogen, dia juga depresan. Jadi ini kita perlu pahami dan hati-hati sekali. Efek-efek ini berbeda di setiap jenis narkotika dan semuanya berbahaya. Jangan sampai kita, apalagi teman-teman mahasiswa ya, generasi mudanya yang dicari apa sih gitu. Pasti mereka sebenarnya kuliah itu kan untuk mencari pendidikan supaya mereka nanti bisa bekerja, ya kan, dapat penghasilan, sukses gitu kan di kemudian hari harapannya. Tapi banyak yang harus putus sekolah, harus berhenti kuliah karena dia akhirnya menjadi pecandu narkotika. Awalnya ya cuman, biasanya apa sih kalau untuk mahasiswa itu, kalau tahu ya, mungkin pernah terjadi di sekitar teman-teman, apa sih yang membuat dia akhirnya terjerumus? Apa? Pergaulan. Apalagi? Stres. Pergaulan, stres. Apalagi? Ada lagi? Kenapa? Bosan. Cari kesenangannya pakai narkotika gitu. Iya, yang paling awal dan pertama itu memang yang paling banyak itu dari pertemanan. Ya. Jadi ya ikut-ikutan aja. Apalagi anak-anak yang masih sekolah ya, itu kan nggak tahu sebenarnya buat apa sih pakai obat itu. Ya karena ikut-ikutan saja gitu. Tapi akhirnya jadi penyakit nih, semuanya jadi ikut-ikutan. Terjadilah lingkungan itu jadinya nggak bersih narkoba lagi gitu. Oke. Berikutnya. Nah, ini angka prevalensinya tahun 2019 terakhir kali penelitian ya, akan ada lagi di 2021 ini harusnya, tapi baru keluar hasilnya di tahun depan. Ini pernah pakai itu di Indonesia 2,4 atau setara sekitar 4,5 juta jiwa ya.
Kalau yang setahun pakai ini ada sekitar 1,8%, yaitu 3,4 juta jiwa. Artinya yang atas 240 dari 10.000 penduduk Indonesia berusia produktif yang 15 sampai 64 tahun terpapar pernah memakai narkoba. Kalau yang bawah 180 dari 10.000 penduduk pernah menggunakan narkoba selama 1 tahun terakhir. Cukup banyak angkanya ya. Dari upaya pencegahan, terus pemberdayaan masyarakat, desa bersinar, itu tujuannya sebenarnya membuat angka ini supaya bertahan atau turun, jangan sampai naik. Artinya kalau angka ini bertahan, berarti tidak ada tambahan lagi orang yang menyalahgunakan atau coba-coba narkoba. Kalau naik berarti ada lagi, upaya pencegahannya gagal, gitu kan. Kalau dia bisa berkurang, itu lebih baik lagi. Berkurang artinya mungkin sudah ada yang meninggal atau mungkin seperti apa gitu ya di survei yang berikutnya, nanti kita lihat di tahun depan. Yang paling banyak digunakan kalau di Indonesia apa saja? 3 itu ya, ganja, sabu, dan ekstasi. Ganja ini karena kita menjadi salah satu produsen terbesar juga ya di dunia, di Aceh gitu kan. Masih banyak kalau teman-teman mahasiswa ini pasti masih banyak perdebatan ya. Kenapa kok ganja di Indonesia dilarang? Kenapa kira-kira? Karena memang di hukum kita masih tidak boleh ya. Dan ganja di Indonesia tidak sama dengan ganja di luar atau di beberapa negara yang memang sudah dilegalkan gitu ya. Zatnya lebih berbahaya. Jadi banyak zat yang ada dalam ganja itu. Dan yang di Indonesia didominasi yang namanya tetrahidrokannabinol itu, yang THC. Jadi itu sangat berbahaya untuk otak dan mental manusia gitu kan. Kalau yang di luar lebih banyak di CBD-nya, karena di CBD-nya itu jadi sering digunakan untuk rekreasional kan kalau di luar karena sudah dilegalkan. Karena di Indonesia sampai sekarang kita belum bisa melepaskan itu menjadi sesuatu yang legal karena memang masih terlalu berbahaya. Gitu. Tapi masih tetap sih kita membuka peluang untuk melakukan penelitian juga. Tapi ini ada di Kemenkes ya. Jadi sektornya, jadi nanti kalau diberikan ke depan ternyata memang dinyatakan ternyata ganja ini tidak berbahaya gitu ya, ya mungkin akan dilakukan perubahan pada undang-undang dan yang lainnya. Tapi selama undang-undang itu masih belum direvisi, kebijakannya akan tetap sama. Jadi jangan coba-coba untuk dilanggar gitu ya, karena punya konsekuensi hukum pasti. Ini ya alasannya yang paling banyak apa tuh? Ingin mencoba, bujukan teman, ya, bujukan teman, coba-coba dan bujukan teman menjadi alasan yang paling tinggi. Berikutnya, sumber perolehannya dari teman juga nih paling tinggi. Jadi teman-teman ini punya pengaruh yang paling besar terhadap para remaja atau anak-anak ya. Next. Kita kenalinya seperti ini ya. Dari fisiknya, emosi, bahkan perilakunya. Kalau fisik tuh biasanya dia mulai nggak bisa tidak menjaga kesehatan ya. Terus kebersihan juga tidak terjaga, ngomongnya mulai ngaco ya, jalannya mulai nggak tegak, moyongan, nggak bersih gitu rasanya. Kalau emosi mulai mudah emosi, yang mudah paranoid dia biasanya. Kalau dari perilaku akhirnya prestasi di kampus, di sekolah, lingkungan kerja menjadi menurun. Lalu juga menjadi menarik diri biasanya dari lingkungan pergaulannya seperti itu. Dia kumpulnya dengan teman-teman baru atau kelompok baru yang memang mendukung dia untuk menyalahgunakan narkotika atau tempat dia sumber mendapatkan narkotika seperti itu. Berikutnya, kondisi akibat penggunaan narkotika bisa terjadi yang namanya adaptasi tubuh ya. Kalau sudah adaptasi tubuh ini sebenarnya berbahaya karena dibutuhkan dosis yang semakin tinggi untuk mendapatkan efek yang sama yang dia inginkan. Artinya kalau sudah pakai narkoba ini Bapak Ibu adik-adik susah sekali berhentinya ya karena itu dia akan butuh dosis yang semakin tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Misal kemarin dia sudah merasa cukup dengan menggunakan dosis sekian gitu ya. Dia sudah mendapatkan efek yang dicari. Misalnya yang dicari apa? Ketenangan dari pakai depresan. Terus ternyata berapa hari lagi dia menggunakan dosis yang sama. Kalau ini pada taraf adaptasi tubuh ya. Ini dia tidak akan mendapatkan efek yang dia cari. Artinya
seperti itu dia harus menambah dosis lagi terus menerus sampai terjadinya overdosis biasanya. Kalau putus zat atau sakau itu apa sih? Sakit karena engkau, ya Pak. Sakit karena putau ya. Sebenarnya sakau itu sakit karena putau, tapi akhirnya jadi dipahaminya seperti kalau pakai narkotika jenis apapun ya jadi sakau. Itu adalah gejala putus zat. Akan timbul gejala sebagai akibat berhenti atau mengurangi jumlah zat yang diinginkan. Ini nih, kalau kata residen kami atau klien kami, kalau sudah terjadi yang namanya putus zat ini sakitnya luar biasa. Mereka yang sudah menjadi pecandu ya, itu keluar cairan dari setiap lubang yang ada dalam tubuhnya, lalu pokoknya pengen mati rasanya karena sakit semua seluruh tubuhnya kalau sudah putus zat atau sakau itu. Mereka menjadi lebih baik kalau apa? Kalau sakau terjadi, dia ingin lebih baik, ingin menjadi hilang rasa sakitnya. Caranya seperti apa? Yaitu mengkonsumsi lagi zat atau obat yang dia butuhkan dalam dosis tertentu. Dia akan merasa lebih baik. Itu akan terus berulang seperti itu. Itu yang namanya orang sudah kecanduan ya. Kecanduan bukan lagi coba-coba, bukan lagi rekreasional. Nah itu terjadi terus menerus. Makanya dia nggak bisa lepas seumur hidupnya ya, kalau sudah jadi pecandu. Next, ini berdasarkan riset kesehatan ya, penyakit-penyakit atau dampak kesehatannya pada tubuh manusia ini banyak sekali ya. Orang kalau ngomongin kesehatan kadang-kadang apa ya, takut-takutin kali, nggak ada lah yang seperti itu gitu kan. Tapi ini berdasarkan risetnya memang gangguan kejiwaan ya itu cukup tinggi 13%, 13,1. Lalu hepatitis C, lalu di TBC ya, dan yang lainnya itu. AIDS itu kenapa kok narkoba bisa mengakibatkan AIDS? Karena ini khusus untuk yang penggunaan jarum suntik. Jadi morfin, heroin ya, ini punya potensi dia kena HIV/AIDS. Kalau sabu tidak menggunakan jarum suntik ya, tetapi banyak juga orang-orang pecandu ini, anak-anak pecandu ini kan kecenderungannya double ya, dia lebih pintar dari orang-orang di sekitarnya. Kalau sudah jadi pecandu ini akalnya banyak, jadi dia juga kadang menggunakan jarum suntik. Jadi lebih cepat matinya ya kalau pakai dia penyalahgunaan alatnya gitu kan. Seperti itu. Berikutnya. Nah, lalu pola penanganannya yang tepat seperti apa? Adalah harus seimbang Bapak Ibu. Mulai dari yang hijau, kuning, sama yang merah itu. Yang di atas garis putus-putus itu adalah mengurangi permintaan dengan cara ini, kita hari ini penyuluhan, sosialisasi. Ini adalah mengurangi permintaan narkoba. Orang sudah tahu bahayanya, jangan coba-coba gitu ya. Jadi tidak ada lagi orang yang meminta atau mencari narkoba.